Jadi ada 3 kategori Mbak ya. Pertama dititip oleh keluarga, baik keluarga yang tidak mampu maupun keluarga yang mampu. Itu satu. Kedua ada kiriman dari polisi kalau malam ya. Dan ada lagi kiriman dari dinas sosial. Dan ada juga kadang-kadang ada warga laporan itu dia bahwasanya ada ODGJ melakukan sesuatu yang meresahkan lingkungan, itu kita jemput. Bapak mungkin mau menceritakan sesuatu ini mengenang ke masa lalu. Jadi apa yang bikin Bapak sedih, Pak? Berat sekali. Sampai anak sekarang yang kadang udah SMA nih ya. Saya tanya, Neng, kamu kayak kira Bapak ini enggak gitu. Hai sahabat cinta, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu penuh dengan cinta. Yes, kita hari ini ya akan ketemu dengan seseorang yang terus membagikan cinta. Kita tahu ya cinta itu kan isinya itu ada yang namanya sabar, memberikan perhatian. Kepentingan orang itu lebih baik dibanding diri sendiri. Nah, ada nih sosok yang begitu berjasa untuk memberikan kasih sayang kepada banyak orang. Tanpa pamrih siapa sosok tersebut yang pasti mungkin sudah pernah mendengar juga. Karena saya sudah sampai di Yayasan Al-Fajar Berseri. Yes, kita akan ketemu langsung dengan Pak Marsan. Dan kita juga akan mendengar ceritanya bagaimana perjuangannya dalam memberikan cinta dan juga perhatian. Dan apa saja fasilitas yang ada di Yayasan Al-Fajar Berseri ini. Untuk itu ya sahabat cinta, ikutin aku. Halo, permisi Pak. Mau ketemu Pak Marsan? Oh, ada di kantor. Ada di kantornya ya Pak? Silakan aja. Terima kasih. Sebelah sini. Halo Pak Marsan. Gimana kabar Mbak? Baik, saya Lena Pak dari Bahasa Cinta. Wih, luar biasa ya. Terima kasih loh Pak. Baik, Sudah Mbak, baik, boleh datang mengunjungi. Boleh banget Mbak. Kita pengen nanya-nanya nih sama Bapak. Boleh Boleh, nggak sih Mbak, Pak sambil jalan-jalan Ya, di sekitar boleh. sini. Sekalian Bapak juga bisa menjelaskan apa aja sih fasilitas yang ada di sini. Gitu ya Pak ya? Boleh Baik, ya? Pak, baik, Oke, baik. sahabat cinta yang pasti kita juga akan ngobrol banyak sama Pak Marsan. Tapi sebelumnya kita juga akan melihat apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di Yayasan Al-Fajar Berseri ini. Oke, kita mulai dari gedung pertama. Kalau gedung sebelah kanan ini adalah kantor, Iya betul. ruangan. Nah, kalau sebelah kiri ini apa nih Pak? Jadi ini Mbak, ini ada klasifikasinya ya. Oke. Ada klasifikasinya. Kalau sini sebutnya Gruda 1, Gruda 2, Gruda 3. Nah, Gruda 1 itu yang masih gaduh gelisah. Gruda 2 yang udah agak lebih baik daripada Gruda 1. Dan Gruda 3 ini akan lebih baik lagi. Lebih tenang maksudnya gitu. Nah, kalau yang di atas ini termasuk anak-anak yang kecanduan game. Oh, jadi ada anak kecil yang kecanduan Ada, game. Ini totalnya ada 6 orang Pak sekarang. Ya di atas ini. Udah berapa bulan Pak anak-anak itu ada di sini Pak? Ada yang baru 1 bulan, ada yang udah 2 bulan gitu. Oh, jadi diantarkan juga sama orang tuanya? Iya. Oke. Orang tuanya. Jadi kita akan lihat dulu mungkin ruangan yang satu dulu ya Pak ya, yang di sini ya. Iya. Ini adalah beberapa anak-anak binaan yang memang ada yang 1 bulan paling baru, yang Iya. paling lama ada berapa bulan Pak? Paling lama ada 2 bulan. Ada 2 bulan? Iya. Oh, oke. Jadi kalau yang ini Mbak ini yang lebih tenang nih. Ini ODGJ semua nih. Ya. ODGJ. Dan di atas pun termasuk ODGJ juga, cuman mungkin lebih ringan. Nah, dan ini yang kita bangun juga ini khususnya nanti buat anak-anak. Tadi kan tuh ada anak kecil yang usia 10 tahun, yang Ya. kecanduan bensin, ada yang kecanduan lem. Nah,
tujuan kita ini kita pisahkan tempat yang kita akan campurkan dengan anak-anak dewasa gitu. Oke, jadi ini Bapak sedang membangun Iya. untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Oke, sekarang ini dari warga binaan totalnya sudah ada berapa Pak? Total keseluruhannya ini yang saya bina termasuk anak tadi usia 10 tahun, yang produktif juga dan termasuk lansia, totalnya ada 483 orang saat ini. 483 orang, orang. betul. Itu Nah. cowok dan juga cewek Iya. termasuk anak-anak dan juga lansia. Lansia betul sekali. Oke, jadi biasanya nih ya Pak, kalau misalnya sudah sehat atau bisa kembali lagi ke masyarakat itu dikembalikan ke keluarganya atau memang mereka juga boleh memilih seperti tinggal di sini juga? Iya, memang ada sebagian kecil Mbak ya, itu yang tinggal situ memang tidak diterima oleh keluarga dan lingkungan. Ini sebagian kecil ya, dan sebagian memang bayakan pulang. Oke. Ya. Nah, ada yang pulang memang dalam tanda kutip itu artinya dia pulang sendiri karena dia merasa udah sehat. Ada yang pulang dijemput oleh keluarga. Nah, tadi sebagian kecilnya tuh tadi memang ada jadi relawan di sini. Ada beberapa orang jadi relawan tuh Oh, yang untuk oke. membantu ya, Jadi- kayak untuk bantu-bantu kegiatan di sini kayak kan ada bangunan nih, ikut-ikut bangunan gitu. Jadi mereka tuh beraktivitas. Aha. Jadi memang yang telah sembuh ini begitu dia sampai ke keluarga, tapi ternyata ada keluarga juga yang tidak menerima. Ini mungkin juga bisa diberikan satu edukasi sendiri kali ya Pak ya untuk keluarga agar bisa tetap menerima orang dengan gangguan jiwa yang memang sudah sehat. Betul sekali Mbak. Memang ini kan Mbak, problemnya kan stigma masyarakat gitu ya. Ketika mereka itu dalam tanda kutip keadaan lagi mengalami stres berat, dia ngamuk-ngamuk di lingkungan sampai melukai. Nah di situ ketika mereka ini sembuh, kepercayaan masyarakat dan keluarga itu sangat minim. Disinilah kesulitan kita ya untuk memberikan edukasi kepada keluarga gitu. Makanya di sini saya berikan aktivitas biar dilihat oleh bahwasanya orang-orang ini betul-betul sehat gitu. Oke. Nanti ada yang saya namanya si Rio, dia datang kemarin tuh di Borgol. Waktu Sekarang udah sehat. awalnya Iya, pertama awalnya. Sekarang dia udah sehat, bisa bimbing tadi tuh. ya, anak-anak yang tadi tuh 6 orang itu. yang kecanduan game Iya. atau bensin gitu Iya, ya. betul. Tapi kalau bicara mengenai kadar kesembuhan itu sendiri ya Pak ya, itu mungkin kalau ada presentasenya itu di berapa ya Pak? Kan gini Mbak, jadi kan ini berbeda-beda nih ya. Ada si pasien ini tumbuh kembang kejiwaannya itu persentasenya. Pertama dia peduli dengan dirinya. Itu pokok utama kalau dia peduli sama dirinya, contoh mandi, ganti baju tanpa disuruh. Nah ini artinya kita kategorikan bahwa dia mulai sehat. Oke. Nah tadi selanjutnya, bagaimanakah sehat jiwa yang sesungguhnya? Nah sehat jiwa tadi dia peduli dengan dirinya, satu bersosialisasi dengan lingkungan ya, Bisa bertanggung berinteraksi. jawab, berinteraksi, dan juga dia bisa menyumbangkan baik itu pikiran, tenaga, dan secara materi itu namanya sehat jiwa. Nah kalau udah hal seperti itu kita nyatakan bahwasanya itu sehat. Itu juga sudah bisa dikembalikan juga ke keluarga gitu ya Kita Pak? kembalikan ke keluarga. Tapi di sini juga ada tenaga medisnya, dokternya, psikolognya atau psikiaternya gitu juga ada Pak? Kalau untuk psikolog dan psikiater kita nggak ada. Justru memang kita dibantu oleh anak-anak dari kampus yang jurusan psikolog itu. Dia sini kadang-kadang ada yang 2 bulan magang gitu ya, gitu oke. karena membutuhkan memenuhi untuk kebutuhan skripsinya gitu. Nah tapi kalau untuk relawan psikolog atau mungkin ada dokter kita sini nggak ada. Oke. Iya. Jadi memang Bapak ini terjun langsung sendiri dari awalnya gitu ya. Akhirnya memang dibantu dari warga binaan yang memang telah sehat dan juga bisa menjadi relawan. Atau juga ada relawan yang memang benar-benar datang untuk membantu gitu ya Pak ya? Iya jadi paling tadi secara relawan aja gitu ya. Gitu. Kalau untuk ini kita belum ada gitu. Oke. Ya, Mungkin nanti kita ke sana kali Mbak ya. kita ke sana aja ya? Kita lihat ke tempat ini nih. Ini kan ada ruangan nih. Ya. Ruangan ini tempat aula nih, ya aula khususnya untuk mereka ada kegiatan gitu. Nah kita masuk sini Mbak ya. Nah, salah satunya ini ada juga yang sedang beraktivitas nih Pak ya? Oh iya betul Mbak. Ini binaan lagi dicukur Mbak nih. Dicukur sama pendampingnya. Oh, dengan pendampingnya. Iya pendampingnya. Oke, halo. Apa kabar? Namanya siapa Pak? Asep. Oke, Mas Asep lagi mau potong gaya apa sih? Pak Haji. Kayak Pak Haji ya. Jadi Rapi aja ya, rapi ya. rapi ya. Oke, Masnya namanya siapa Mas? Mas Junaidi, Peang. namanya Junaidi. Oh Junaidi cuma panggilannya Iya, Peang betul, gitu betul. ya. Ini karena apa efek kepalanya Peang? Kagak tuh rambutnya bagus sebenarnya. Oke, ini biasanya kalau kayak cukur rambut kayak gini memang diarahkan juga atau memang
sudah ada jadwal rutinnya gitu loh Pak. Jadi gini Mbak, ketika pasien masuk ke panti, itu kita bersihkan rambutnya. Oke. Ya, kita takutnya mungkin dia bawa penyakit. Penyakit tadi salah satu adalah penyakit apa tuh ya, kayak kutukan begitu ya Oke. gitu. Entah kalau ini kita rehab artinya kita bersih, tumbuh kembangnya tumbuh barunya lagi kan lebih baik gitu. Jadi kalau datang tuh pasien kita bersihkan rambutnya gitu. Oke, jadi kalau Pak Asep ini tidak baru ya? Ya udah beberapa hari sini. Oke, jadi sudah melalui tahap-tahap yang tadi Bapak bilang ya? Betul. Oke, jadi sekarang ini mulai proses pembersihan. Oke. Kita akan melihat lagi deh aktivitas kita yang lain. kesana, Mbak, mungkin ya. Iya, terima kasih Mas Peang ya. Ini belajar cukurnya di mana sih Mas Peang? Belajar sendiri. Otodidak aja? Oh gitu, jadi buka salon ada tarifnya nggak nanti? Rp5.000 gitu ya Pak? Oke Mas Asep, biar ganteng ya. Oke. Iya. Nah, jadi memang warga binaan di sini kalau yang memang sudah bisa diajak interaksi seperti tadi Bapak bilang ya sudah boleh berjalan, melakukan aktivitas bahkan juga membantu ya. Betul. Ada hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya. Memang kita ini Mbak, mereka ini kita bina itu kesannya dia kayak bukan di panti. Dia seperti kayak lingkungan biasa gitu. Merasa Kayak di merdeka rumah gitu, gitu ya ya? gitu. Dia bisa berkeliar bebas gitu ya, beraktivitas gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk mengurangi tadi stigmanya bahwa dia tuh mengalami gangguan jiwa itu akan berkurang. Tapi kalau kita kurung atau bahasanya kita kerangkeng, Iya. itu seolah-olah kita menjatuhkan hak dia. Dia nanti timbulnya apa? Timbulnya ada keprihatinan dirinya gitu ya. Tapi kalau kita lepas bebas seperti ini, tergantung dia apa yang dia mau lakuin, apa yang dia mau kerjain, seolah-olah dia bukan berada di panti gitu. Kayak lingkungan biasa aja. Iya, ya jadi seperti memang di satu lingkungan Betul, yang memang betul. hangat dan juga menerima ya Iya. dan juga dijadikan keluarga gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi dia bisa berinteraksi. Nah, Oke, nah ini biasanya memang ada yang datang oleh keluarga juga diantarkan. Ada yang memang juga sambil, mungkin ada yang bertugas untuk mengambil di jalan gitu ya Pak? jadi ada 3 kategori Mbak ya. Pertama dititip oleh keluarga, baik keluarga yang tidak mampu maupun keluarga yang mampu. Itu satu. Kedua ada kiriman dari polisi kalau malam ya. Dan ada lagi kiriman dari dinas sosial. Oke. Dan ada juga kadang-kadang ada warga laporan itu dia bahwasanya ada ODGJ melakukan sesuatu yang meresahkan lingkungan, itu kita jemput. Ini mobilnya mobil operasionalnya nih, Oke. buat jemput nih ya. Nah, Oke, ini buat jemput jadi Mbak memang nih. ada khusus Ya, gitu ya, ini- begitu mendapatkan laporan Betul. ada ODGJ Ya. di satu tempat itu langsung dijemput. Iya, Oke. betul. Oh, jadi memang juga dari dinas sosial, dari masyarakat, dari Masyarakat, siapapun betul. itu Iya. Bapak nggak pernah nolak tuh Pak? Ya mungkin kalau nolak mungkin nggak seperti ini Mbak ya. Kan dulu kan saya awalnya itu kan kusir delman gitu Iya, ya. iya. Gitu. Yang tidak punya kapasitas secara akademisi. Tapi dengan adanya yang tadi mungkin kita terima, mereka kita bimbing, kita bina, menjadikan manusia yang seutuhnya. Mungkin Tuhan berikan suatu keberkahan sampai seluas ini yang kita nggak mimpi, yang kita tidak punya juga kemampuan untuk dana lain sebagainya. Tercetuslah ini Panti Al-Fajar yang sekarang ini seluasnya 8.500 meter persegi. Oke, jadi tidak akan pernah yang namanya nolak ya Pak ya, mau kapasitasnya waktu dulu sempat juga kan overload gitu ya, overkapasitas, tapi tetap menerima siapapun itu gitu. Apa awalnya yang membuat Bapak memantapkan diri? Ini kan dulu pasti menjadi kusir delman juga untuk bisa menafkahi keluarga. Betul Mbak, betul. Nah ini harus menambah orang lain yang juga nggak tahu. Nah apakah pada saat itu memang Bapak punya uang yang cukup atau memang apa yang membuat tekad Bapak bulat untuk mengajak dari ODGJ ini tinggal di rumah Bapak? Sebetulnya gini Mbak ya, itu memang apa yang saya lihat itu membuat saya tuh ternyuh gitu ya. Di saat itu pada waktu tahun 92 ada ODGJ di tempat pembuangan sampah. Saya di situ melihat mereka tuh awalnya mereka cuma hanya duduk, tidur. Nah, setelah saya melihat kedua kalinya, di saat dia makan di kantong plastik yang digumunin lalat. Nah, di situ saya kepikiran semalaman tuh. Akhirnya besok sore jam 5 saya bawa pulang dah tuh. Itu awal Mbak dulu tahun 92 gitu. Itu yang pertama, Pertama satu sekali. orang. Betul, Namanya siapa Pak? Pada waktu itu namanya si Rudi. Rudi. Ah, betul Rudi. Oke. Nah Rudi ini akhirnya Bapak bawa pulang, tapi waktu Bapak mengajak dia pulang dia ikut aja tuh Pak? Setelah Apa dia ada tuh- pendekatan dulu ya, nih? enggak, saya langsung begitu dia habis makan kayak gitu. Kemarin tuh begitu sore saya ajak pulang dia naik saya naikin delman dia langsung mau gitu. Oh oke, langsung nurut gitu Langsung nurut kayaknya gitu. ngikut itu gitu ya mungkin Pak? Tadi mungkin udah
apa ya, udah janji Allah mungkin dari Tuhan Iya, itu iya. ya gitu. Hatinya udah, pokoknya saya harus urus orang ini. Iya. Karena tadi Mbak yang membuat saya terlintas, takut nanti istri nggak terima dan sebagainya itu semua hilang. Karena tadi yang saya pikir itu tadi kok manusia, barangkali tadi tuh hewan yang dimakan pun mungkin tadi nggak doyan yang apa yang dimakan gitu. Nah di situ saya kepikirannya gitu, membayangkan di situ gitu. Jadi semua terlintas, nggak ada pikir takut nanti istri menolak, takut nanti seperti apa, itu nggak kepikir ke situ. Jadi langsung jiwa kemanusiaan itu Bapak aja pengen menolong orang ini gitu ya, dan Bapak merasa bisa. Nah, waktu itu awalnya membawa Rudi pulang. Ini prosesnya seperti apa Pak? Karena ini kan pengalaman pertama juga mungkin buat Bapak dalam mengasuh ODGJ gitu ya. Pada dasar sih Mbak kita takut ya, karena kita kan nggak punya pengalaman untuk menghadapi orang-orang ODGJ. Lagi dalam kondisi yang kotor, yang menakutkan gitu. Tapi tadi setelah dia melihat tadi itu, jadi semua terlintas, semua hilang gitu. Nah, terus ketika saya bawa itu, istri saya tuh dari bahasa tubuhnya kayak menolak gitu. Karena kan kita punya anak kecil yang masih yang masih nyusu, yang baru sapian gitu. Sementara rumah saya kecil. Tanah 100 meter berikut kandang kuda, ya. Akan tetapi bersyukurnya istri saya itu tidak berkomentar gitu. Ya, akhirnya ya sampai taruh 3 bulan, dia bulan pertama, bulan kedua dia mulai bisa menyebutkan antara nama dan alamat, karena saya tanya tidak berubah-ubah antara nama dan alamat. 3 bulan penuh dia bisa menyebutkan nama orang tua dan alamat. Akhirnya saya putuskan untuk saya suruh pulang. Saya ongkoskan waktu itu Rp7.000 tuh. Pulanglah cerita ke Kerawang. Setelah pulang dapat 3 hari, dia datang ke tempat saya sama bapak dan ibunya. Nah jarak 10 meter si Rudi ini nunjuk saya, Bu, bapak ini yang rawat saya. Tiba-tiba ibu jalan dipercepat, mau nunjuk kaki saya tuh. Akhirnya saya angkat, nah ibunya meluk saya. Dapat beberapa detik ibu berbicara. Pak, ini anak saya, udah saya sedekahkan, udah saya tahlilkan, saya anggap meninggal. Nah saya balik tanya, memang berapa lama Bu pergi dari rumahnya? Kurang lebih katanya Pak, hampir 5 tahun. 5 tahun? Hampir 5 tahun. Nah di situ saya merasa berharga untuk orang lain. Hanya itu aja konsekuensinya. Hingga sekarang ini seperti apa kita nggak tahu, ke depan seperti apa gitu ya. Jadi saya nggak mikir nanti seperti apa, seperti nggak. Bagaimana nanti gitu. Bisa mengurusinya, tapi yang penting niat awalnya ingin menyayangi, mencintai gitu ya. Dan bicara tentang tadi Bapak bilang berharga, karena semua orang itu berharga di mata Tuhan kan. Betul Jadi sekali, kita Mbak. benar-benar harus saling bisa mengasihi. Iya. Nah kalau bicara mengenai 3 bulan tuh kayaknya prosesnya iya 3 bulan aja ya, wah hebat banget gitu. Padahal hari per harinya itu pasti prosesnya juga luar biasa ya Pak. Pendampingannya kan harus Bapak lakukan juga tuh. Ya itu tadi ternyata menurut kesimpulan saya, ya, menurut pengalaman saya, bahwa ODGJ itu adalah butuh butuh perhatian, butuh pendekatan, butuh edukasi yang menurut dia tuh nggak merasa tertekan. Nah makanya kan saya sekian banyak ini Mbak nggak pakai obat. Saya tidak pakai obat penenang, tidak pakai obat dokter. Ternyata mereka bisa beraktivitas, coba kayak gini Mbak nih, bisa bekerja nih ya, bisa masang keramik dia, bisa bekerja yang lain-lainnya. Diberikan pelatihan juga nggak Pak? Pelatihan. Jadi ada pelatihan yang sifatnya dibimbing, itu tadi pembuatan kertas dari pelapah pisang. Oh, oke. Ini juga Mbak, aktivitas seperti ini gitu ya. Ini diberikan pelatihan juga Pak? Ini kan Mbak binaan saya nih. Karena kita pada waktu itu pelatihan bangunan, jadi mereka tuh ngerti bangunan. Kayak dia mungkin bisa pasang keramik, ya. Nah, ini juga nggak gampang juga, nggak mudah juga, nggak serta-merta langsung bisa begini, makan waktu. Bimbingan yang begitu kesabaran. Nah, contohnya ini, Ndri, ini masang apa Ndri? Keramik ya? Masang keramik ya? Iya, masang keramik. Nah, jadi kita Mbak ini kita bikin buat ruangan anak tuh. Oh, yang buat ruangan anak tadi. Masang keramik. Oh, oke. Jadi diberikan pelatihan atau memang dulu basicnya juga mungkin pernah dulu, bekerja? Ya, mungkin dulu dia pernah kerja bangunan. Nah, ketika di sini
kita rehab beberapa bulan, dia kayaknya tuh ada gregetnya untuk suka bantu-bantu tukang. Jadi kelihatan minat Iya. bakatnya gitu ya. Kita arahkan, kita salurkan jadi terus Pak gitu. Marsan melihat juga gitu. Melihat begitu background-nya juga gitu. Iya, begitu sudah bisa diajak interaksi, akhirnya diarahkan satu persatu Betul. minatnya di mana. Oke Pak, ini tadi Bapak kan bilang laki-laki dan perempuan ini juga tempatnya dipisah ya, Bisa, anak-anak Mbak, juga. asramanya pisah. Oke, kalau tadi ini laki-laki ya? Khusus laki-laki ke sana arealnya. Oke. Nah, di sana tuh wanita. Oh, kita juga bisa jalan-jalan ke sana ya Pak ya? Bisa, Mbak, bisa. Oke, jadi areal di sana wanita-wanita. Tadi Bapak kan bilang ini juga banyak aktivitas. Nah, kalau boleh tahu ya sebenarnya dari bangun tidur aktivitasnya bisa dijelasin juga nggak sih? Apa aja yang dilakuin sih? Ya, pertama mereka tuh kita deteksi dulu apa dia mungkin ada mengalami sakit atau tidak. Nah, bangun tidur tuh pertama mungkin tadi mandi ya. Oke, mandi. Enggak, absen Oh, dulu. absen dulu. Ya, absen. Absen itu seperti apa, Pak? Ya, satu persatu kan setiap gedung kan masing-masing punya blok, punya Ya, jadi binaan. ada pendampingnya berapa Ada. dalam satu tempat? Satu ruangan tuh ya, satu ruangan tuh ada 4 orang atau 3 orang. Oke, dengan binaan? Binaan jumlahnya ada yang 70, ada yang 80, ada yang 60. Oke, jadi ya. 4 pendamping ini untuk bisa menghandle sekitar 70 Betul. atau 80 orang ini ya. Dan terus bahkan suka dibantu juga dengan binaan-binaan yang sudah kita persen kayak kebersihan, Oke. kayak bantu dia ngasih sarapan gitu ya. Oh, gitu. oke. Jadi awalnya tuh bangun tidur, absen, lalu mandi. Mandi, setelah mandi terus sarapan. Mm-mm. Setelah sarapan, mereka olahraga di sini lapangan nanti itu ada tempat olahraga tuh. Oke. Nah, Jadi mereka boleh keluar atau mereka hanya di tempatnya mereka sendiri, Pak? nah, kalau yang udah keluar bebas itu artinya mereka ini yang sudah bisa beraktivitas. Oke. Satu. Oke. Kedua, dia sudah tidak melakukan hal-hal yang sifatnya Iya. negatif. Ya, Oke. gitu. Jadi kalau tidak, tetap aja mereka harus di dalam satu tempat seperti itu ya? Iya, tapi tetap kalau pagi itu keluar semua. Oh, oke. Keluar semua, olahraga. Nanti kalau udah habis olahraga, udah selesai kira jam setengah 10, mereka masing masing asramanya. Oh, oke. Kecuali yang bisa beraktivitas. Di luar Terus, tadi, di luar seperti satu tadi hari ya, penuh, satu hari penuh itu. yang istilahnya membantu juga gitu Betul, ya, betul. aktivitas keseharian yang lainnya. Oke, kalau yang seperti ini biasanya apakah masih, ya mungkin bisa dikatakan masih ada ngamuknya atau marahnya gitu Pak? Kalau untuk ngamuk sih mungkin enggak banyak. Karena kalau yang ngamuk itu kita ada ruang isolasi. Oke. Kalau ini artinya udah ruang rehab, Oh. perawatan ya, pembimbingan gitu. Nah, ini kan ada blok-bloknya Mbak nih. Blok yang udah lebih tenang di sini ya, tuh ada bloknya. Oke, Blok yang setengah tenang juga di sini. oke. Nah, blok yang masih gaduh gelisah di sana tuh, ada sana tuh ya. Oh, jadi memang dibagi Iya. kategorinya seperti Ada itu ya? klasifikasinya. Oke. Oke, jadi memang ada step-stepnya gitu Betul, ya. betul. Kalau yang benar-benar sudah tenang, berarti ini juga pemulihannya kalau semakin cepat mereka juga bisa langsung keluar, nanti juga Iya. bisa saling membantu atau juga dikembalikan ke keluarga. Betul. Oke, oke. Mungkin kita boleh mendekat ke sana ya, Ya, Pak? silakan Mbak, kita lihat nanti lebih dekat. Oke, mungkin di sini ya. Ini yang tadi Bapak bilang. Ya, ini Mbak asrama wanita. Asrama wanita yang mungkin dalam sedang gitu ya kondisinya gitu. Ya, jadi kan Mbak ada kelas-kelas Mbak nih ya. Nah, kalau yang sini, ini yang lebih tenang Mbak nih. Oke. Kelas ini ya. Halo. Nah, ini udah lebih tenang. Iya, iya. Ini lebih tenang. Mereka pun tempatnya dia seperti kayak rumah aja. Oke. Kesannya tuh kayak bukan kesan kayak ini, beda gitu. Ah, oke. Kalau ini Udah bersih, udah bersih udah. Oh, Udah mandi jadi udah. Iya. Kamu udah sehat udah? Nah, nanti kalau sehat, nah ini kan Mbak ini kan bagus Mbak nih. Iya. Nah, ini udah bagus, pasti kalau udah bagus dia udah bisa pakai nerapi. Tadi kegiatan apa tadi kegiatannya tadi? Kegiatannya ngapain aja tadi? Bersih apa-apa? Mandiin yang diisolasi. Nah, dia tadi tugasnya mandiin temennya yang diisolasi. Udah bisa diperintah. Nah, terus kamu udah mandi udah? Iya, jangan kamu ya. namanya Ah, siapa sih? Iya, Dia. Dia. Oh, dia usianya berapa? 16 tahun. 16 tahun ya? Ah. Oh, jadi sudah berapa lama ada di sini? Oh, belum tahu. Enggak sih, kamu ada 2 bulan ya, ada 2 bulan ya, ada. Heeh. Ya, 2 bulan betul. 2 Oh, bulan. 2 Mbak. bulan ya? Ah. Sudah 2. Mm-mm. Iya, nanti Kenapa? dikabarin sama keluarga Iya. ya. Ini- Saya juga pengen pulang. Ya, kamu kemana pulangnya? Mm. Mangga 2, Kamu udah berapa lama di sini? 6.
6 bulan. Pernah dibesuk belum? Belum pernah. Nah, ini semenjak nitip, Mbak. Semenjak nitip tidak sama sekali dibesuk oleh keluarganya. Oh gitu ya. Dia kenapa sedih? Kangen saya, kangen ya. Kangen sama keluarga, pengen ketemu ayah. Oh. Pengen ketemu ayah. Semuanya pada kangen. Heeh. Udah tidak menyusui. Oh, pengasuhnya. Mm-mm. Aku pengen kalau kamu di bapak, aku pengen bapak. Ya udah, nanti Bapak sampaikan ya, bahwasanya si dia ini udah sehat. Tapi nanti di rumah jangan bandel ya. Nggak boleh bandel lagi ya kayak dulu ya. Ya. Ya, kamu juga nanti sama ya. Oke, nanti ini bakal calon pulang semua. Yang penting kamu sehat ya. Nah, tahu nggak kalau sehat? Sehat pertama nih bajunya rapih ya. Mandi tanpa disuruh. Terus bisa beraktivitas positif ya. Nah, nanti Bapak kabarin cepat pulang ya. Jadi ya. Nanti disampaikan. Jangan Ya. nangis, semangat Jangan ya. nangis nangis. Apa ingat pacar nggak? Ingat pacar nggak? Udah punya pacar belum? Masya Allah udah putus. Udah nanti Bapak sambungin lagi ya. Ya udah, oke tenang ya sehat ya. Coba nyanyi sedikit nyanyi bisa nggak nyanyi? Coba nyanyi bisa nggak? Supaya nggak sedih bisa nggak nyanyi? Coba bisa? Ah? Balonku ada 5 Boleh, aja. boleh, biar nggak Iya sedih. iya Coba, iya coba, iya coba, iya silakan, iya coba. iya. Coba. Dah jangan malu dong, kan katanya sehat. Nah, kan kalau Iya, sehat kok jadi nggak sedih. malu? Punya Kan keberanian. kan bisa nyanyi dia. Punya Coba, keberanian. coba sedikit aja. Balonku ada 5. Ah, Rupa ya terus. warnanya Ah, hijau, kuning, kelabu, ah. merah muda dan biru. Ya mantep. Bagus dah ya. Artinya apa itu nyanyi tadi nyanyi? Intinya untuk menghilangi apa? Stres, sedih, ya kan? Coba senyum. Ya. Ya, udah ya. Iya. Oke ya. Nanti disampaikan. Nanti sampaikan jangan sedih ya. Jangan sedih. Nah, udah ya. Ceria, sehat pulang ya. Tahun ada berapa? Nah, ini beda lagi nih. Satu bulan ada 30 hari. Kalau satu tahun ada Iya. 360 hari. Tuh, bener. Satu tahun tuh 360 hari. Bener. Iya 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 iya. Dia ingatannya tuh normal. Tadi minta di jiwanya, ya. Oke. Tidak bisa menyempurnakan akal pikirannya. Itulah bahwa saya harus sakit jiwa. Oke. Nah, ini lagi Mbak nih. Iya. Ini lebih kreatif tapi dia ini siapa namanya nih? Halo. Siapa? Nur Aryani Abdullah Latos. Wih, ya. Kali ini Mbak siapa namanya? Pira Handayani. Kalau Ibu siapa namanya? Irfan. Nah, Mbak ini cantik gak nih? Cantik. Nah, kalau lihat orang cantik artinya kamu bisa diterapi ya. Terapi seneng ya. Iya. Iya. Mungkin bisa juga diceritain ya Pak. Mungkin ada beberapa kejadian-kejadian juga Ini kasus Mbak ini, si dia suka pergi-pergian kemana aja tanpa punya uang. Dia ke Bali, ke Palembang, ya. Oke. Karena dia akalnya jalan, tapi jiwanya tadi tidak sesuai dengan akal pikirannya. Dia berani tanpa uang ke Bali. Ini dari Bali telepon ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, bahwasanya ini ada warga Bekasi harus dikembalikan dari Provinsi Bali. Oh, ditemukan di Iya, Bali. Di Bali. Akhirnya Oke. Bali dikirim ke provinsi. Provinsi dikirim lagi ke Dinas Sosial Provinsi Bandung ke Bekasi. Bekasi ke tempat saya. Kamu sini udah berapa bulan? Hampir 2 tahun ya. Udah hampir 2 tahun ya. Nah, ini ada keluarga, Mbak, tapi keluarga tidak mau nerima. Mau menerima. Ini kesian seperti ini, ya. Oke, jadi ya Iya. sampai sekarang ini ya tetap masih dibina di sini ya. Iya, nah ini Mbak lagi hamil nih. Oh, oke. Ini lagi hamil. Ini kiriman dari rumah singgah. Dia ditemukan di Depok, terus dari Depok dioper ke Bekasi di rumah singgah. Di rumah singgah karena dia naik tralis, membahayakan dirinya. Akhirnya kirim ke Alpajar. Udah berapa bulan kamu hamilnya? Hamilnya 4 hari. Masya Allah, hamil 4 hari. Pulangnya kemana? Ya, dia ini Mbak ada keluarga. Setelah saya selusuri ada keluarganya. Karena bapaknya mulung, dia tidak punya ibu. Jadi menurut orang tuanya, setelah saya sampai ke sana, bahwasanya dia 2 kali hamil tanpa ada suaminya. Sempat melahirkan juga, Pak? Iya, sempat melahirkan. Ini karena hamil lagi nih. Oh, oke. Ini hamil udah hampir 5 bulan. Oh, ini udah hamil Ini hampir ntar lagi 5 hamil bulan. lagi nih. Oke.
Nah, kalau seperti ini nanti kalau melahirkan, kalau memang sudah tahu hamil ini pasti akan terus dipantau juga ya Pak? Ya, betul Mbak. Kalau untuk kehamilannya kita pantau Mbak. Tapi kalau untuk kelahirannya, sudah beberapa kali yang lahir pertama di kamar mandi nggak ketahuan. Itu kemarin tuh dibawa bayinya tuh sama temennya tuh ya, teman binaannya. Oke. Nah, kedua lagi ditanganin oleh teman-temannya. Pada waktu di sini kamar ini nih, jam 3 malam, lahir ditanganin sama teman-temannya. Nah, saya berpikir kok orang ODGJ masih punya rasa kepedulian. Itu kedua. Dan ketiga, ada lahir sendiri, Iya. hampir keinjek-injek bayinya sama teman-temannya. Nggak Oh, ketahuan. jadi tidak tahu, Nggak tahu. melahirkan. Iya, kalau untuk hamilnya kita pantau. Kita Oke, kalau periksa ke memang bidan, oke, ya. kalau sudah ketahuan gitu ya, tapi kalau untuk pernah. lahir kita nggak tahu jamnya berapa, Iya, siang iya. atau malam, itu yang sering terjadi itu. Oh, oke. Jadi memang ada beberapa kasus juga sampai seperti itu gitu ya, Pak. Tapi Iya. ya kayak mereka melahirkan dan mereka nggak tahu, lalu berarti bayi ini akhirnya selamat atau seperti apa, Pak? Ada memang kebanyakan selamat, tapi kemarin terakhir tuh lahir sendiri karena mungkin di bawah apa ya, belum cukup bulannya gitu ya. Oh, oke. Jadi bahasanya prematur gitu Iya, ya. prematur. Nah, terus begitu lahir, kita bawa ke RSUD, di sana terus meninggal, udah kita bawa lagi. Oh. Jadi kebanyakan ini Mbak lahirnya itu tanpa ditangani baik oleh bidan maupun oleh kita Oh, sendiri. jadi natural mereka Ya, sendiri kita aja. mengetahui waktu-waktu lahirnya, kecuali hamilnya. Ya, Oh, oke. sekian bulan. Tapi kalau udah hamil, apa lahirnya kita nggak tahu. Oh, iya, iya, Ini iya. yang sering terjadi di saya ini seperti itu gitu. Iya, iya. Mungkin nanti kalau sudah mendekati bulan bisa ada satu ruangan seperti untuk Nah, anak itu ya, Pak. sekarang Iya, kita punya bisa pengalaman Mbak. Kita sekarang ini diperhatikan kalau gitu. misalnya ada yang mau Heeh. hamil, setidak-tidaknya kita campurkan sama teman-temannya itu yang udah sehat. Nah, jadi sekarang kita persiapannya harus ada ruangan khusus buat yang hamil. Iya, untuk mendekati bulan sebelum Betul. kelahiran gitu Pokoknya ya, udah jadi mulai tetap bisa detik-detik terpantau. kelahirannya tuh udah kita siapkan. Satu, si pendampingnya yang udah sehat untuk sebagai informasi, dan kedua ruangan sendiri. Ini lagi kita pikirkan seperti itu. Oke, oke. Wow, ini sih luar biasa ya. Tapi dari pemerintah sendiri juga setempat membantu, Pak. Ya, kalau untuk pemerintah Mbak, saya bilang tidak juga enggak, tapi memang membantu. Tapi pembantu itu adalah sangat-sangat minim. Contohnya begini Mbak, kita setiap tahun dapat bantuan dari dinas sosial, itu cuma hanya targetnya 3 bulan Oke. untuk kebutuhan dasar. Mau habis sebulan, mau 2 bulan, ya, mau 3 bulan, tetap hitungannya kita untuk 3 bulan. Nah, setelah itu paling nanti kita ada dana-dana insentif yang sifatnya tidak menentu dan jumlahnya pun tidak menentu. Itu dari pemerintah. Nah, sebagian besar ini kita kebanyakan Mbak dari donatur. Oh, oke. Ya. Jadi memang donatur yang masih ingin terus juga berbagi kepada sesama gitu ya, Pak ya, untuk Iya. bisa mensupport juga Iya. untuk kesembuhan dari warga binaan yang ada di Yayasan Al-Fajar Baik, ini. baik, Mbak. Oke, selain tadi kan memang ada warga binaan perempuan dan juga laki-laki dan juga anak-anak, ini juga ada panti jompo ya, Pak, di Ada sana. Mungkin jompo laki-laki. mungkin kita bisa lihat Iya. langsung ke panti jompo yang ini Baik. laki-laki ya. Iya, laki-laki. Oke. Oke, ini untuk yang jompo Iya, laki-laki ya Pak. ini ya? Mbak jompo laki-laki. Ya, Jadi jompo laki-laki di sini juga orang dengan gangguan jiwa betul ya Mbak. Pak? Ya, gangguan jiwa gitu. Nah, Oh oke, ini ada perempuannya juga Pak? nah di perempuan ini dia di ruangan sini Mbak nih. Dia kan bersih-bersih nih, dia tadi habis bersih-bersih. sini? Jadi nanti bisa Nah, ke sini nggak ada, sini. ini Mbak bersih nggak ada sampah nih, bersih. Ya. Iya. Ini harus Oh kita iya kebersihan. benar. Halo. Nah, ini yang buat jompo laki-laki Mbak di sini Mbak. Coba Mbak melihat masuk sini. Bisa ya? Nah, Bisa masuk. Oke. nah, ini Mbak nih ruangannya nih. Kenapa Mbak ini ruangan jompo ini kita ada kamar mandi di dalam, Oh, ya, jadi ada. WC-nya. Halo, Bapak. Ya, karena Iya. kan jompo ini kan harus dekat dengan kamar mandi. Iya, Ya, halo. beda sama yang muda-muda gitu. Oke. Nah, ini kayak ada yang stroke juga. Jadi Mbak. kalau ini masih sendiri-sendiri? Ya, kita jompo ini sendiri. Oh, oke. Karena kan dia ini apa? Ini dia bisa keluar kan ya Pak Bisa, ya? Bukan bisa keluar. karena, Bukan. karena memang Ah, lagi dia mau di dalam pengen saja. Betul, di dalam Oke. aja. Nah, kayak ini kan Mbak stroke Mbak nih. Oh ya, halo Bapak. Halo. Ini ruangannya khusus untuk jompo-jompo yang laki-laki. Oke, jadi langsung udah ada kamar mandinya Iya, di dalam tersendiri kamar di mandi, dalam. ada WC gitu. Supaya aksesnya kita perawatnya nggak sulit gitu ya. Gitu. Iya, sehat Bapak. Oke, mungkin banyak juga cerita-cerita pada saat mereka masuk ke sini juga bisa diceritakan dengan sahabat cinta ya Pak ya. Baik. Mungkin kita ngobrol di depan sana ya Pak ya. Iya. Oke, jadi mungkin Bapak bisa menceritakan juga Pak background dari
orang-orang tua yang ada di sini, apakah memang ya mungkin tadi tetap ada 3 kategori itu ya. Betul. Ada yang diantar keluarga atau juga dari dinas sosial atau dari pemerintahan juga atau dari masyarakat yang membawa gitu ya. Mungkin ada cerita-cerita yang Bapak tahu kisahnya gitu. Ya ini kan Mbak yang setahu nih untuk jompo nih ya. Ini kan sebagian memang ada keluarga, tapi kadang-kadang keluarga tuh kurang begitu care ya terhadap orang tua. Mungkin tadi latar belakangnya susah diurus. Karena kan mereka ini kan Mbak, karena jompo ini dia mengalami gangguan jiwa gitu ya. Iya. Gitu. Nah itu satu. Dan kedua memang ini kirim-kirim tadi dari polisi, dari masyarakat, dari sosial. Bahkan juga ada anak tuh yang masih di bawah umur ya, disetrum oleh teman-temannya, dimanfaatkan. Pak? Yang Ya mana, itu yang duduk di atas tuh. Oh, laki-laki ini. Laki-laki itu Oh, dia keluar dari rumah karena kekerasan orang tua, akhir keluar dari rumah, setelah keluar dari rumah dapat teman-teman anak-anak jalanan dimanfaatkan, disetrum supaya dia lumpuh. oke. Jadi setiap pagi dia diantar ke tempat-tempat rame, nanti dia minta-minta kalau sore dijemput. Oke. Hingga sekarang ini dia sangat-sangat rindu sama keluarganya gitu. Tapi nggak tahu keluarganya ada di mana gitu. Kondisi kakinya sendiri, Pak. Jadi Nah sekarang bersyukur alhamdulillah. Kalau pagi saya urut terus saya jemur, sekarang udah bisa jalan. Coba Yuda bisa jalan nggak? oh, sudah bisa jalan Sekarang bisa jalan sekarang. udah. Aduh, syukurlah. Kalau dengar kisah dia kita sedih. Iya, ini sudah berapa lama berarti Pak di Di sini? sini hampir 3 bulan udah. Sudah hampir 3 bulan Dulu tadi kan kakinya ya. kecil sebelah apa nyiku gitu nggak bisa karena udah Oke. sampai sini. Nah, jadi kamu keluar dari rumah itu karena bapak kamu galak ya. Terus kamu keluar ke jalan ketemu teman-teman ya. Iya, Terus disuruh apa minta-minta. kita minta Dapat tuh berapa sehari? 150, Terus kamu Dikasih? dikasih berapa? dikasih 20 buat makan. Nah, jadi kasih 20.000 dapat 150 tuh. Kamu rindu nggak sama keluarga? Ingin ketemu? Tapi kalau ketemu keluarga kira-kira nerima kamu nggak? Kasih 5 Masih nerima. Masih Kamu kenapa nerima. emang keluar dari rumahnya? Kenapa kamu diapakan kamu sama bapak diapakan? gara-gara suruh mintaan saya. Oh, dia juga suruh minta-minta juga sama bapak kamu. Kalau nggak mau diapain kamu? Disuruh disuruh ngepel, langsung nggak benar, dipukul saya, dibanting-banting saya ke bapak. Oh, oke. Usia berapa sekarang? Sekarang Heeh. ada 15 tahun ya? Hah? 15 tahun ada? 19 ada. 19 ya. Iya. Oke. Ya Yuda, kamu cepet ketemu dengan keluarga nanti ya. Iya. Ah. Dulu lumpuh dulu yang bisa jalan ya? Nggak bisa. Sekarang udah bisa? Ya syukur ya. Ya. Nah itu Mbak, Senang, jadi ya. banyak yang bukan cuma hanya ODGJ. Dia sebetulnya bukan ODGJ. Kalau dia memang karena waktu kekerasan dari datang keluarga, ya, ya, karena kekerasan mental. Oke, jadi memang Bapak terjun langsung dan Bapak benar-benar tahu ya setiap pasien yang datang ke sini dalam keadaan apa, latar belakangnya Iya. jadi kenapa gitu, dan Bapak benar-benar berusaha untuk membuat mereka juga bisa kembali dan juga menanamkan rasa gitu ya bahwa mereka juga memang harus disayang, mereka juga berharga. Oke, kayaknya saya juga pengen ngobrol deh sama istri Bapak nih, gimana perjuangan awalnya sampai sekarang ini juga justru ikut membantu kan ya Pak ya? Ya sangat-sangat membantu Mbak. Tanpa perjuangan seorang istri juga saya mungkin nggak mampu ya. Ya, Apapun kehebatnya seorang laki-laki atau seorang suami, kalau tanpa ada bantuan perjuangan dari seorang istri, saya rasa mungkin nggak akan berhasil secara maksimal ya. Gitu. oke, berarti sahabat cinta kita juga akan sama-sama menemui Ibu Sri dan kita akan berbincang Baik. dengan beliau. Ya. Ayo Pak. Baik. Banyak Mbak ya, saya kalau ngeliat ke belakang tuh sampai jual gelang istri saya, pembelian dari orang tuanya gitu. Saya nggak ngomong apa, saya bilang jangan bilang nih sama ibu gitu. Itu buat nopang untuk biaya kebutuhan gitu.